Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Dihambat Tidak Terhambat. Dihambat Tidak Terhambat. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan hambatan. Kami tidak pernah terhambat untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang agung dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dihambat tidak terhambat. Dalam Filipi 3 ayat 14 ayat yang kita sudah baca tadi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini adalah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan keyakinan. Dan itu adalah sesuai dengan perjalanan hidup Paulus sendiri. Setelah dia menjadi anak Tuhan, mengalami pertobatan dan perubahan, maka yang terjadi tatkala dia mengerjakan panggilan sorgawi yang dititipkan Allah yang harus dijalankan oleh Paulus, dia mengalami hambatan-hambatan yang saya boleh katakan begitu sempurnanya hambatan. Kalau hambatan sedemikian sempurna, maka akan gagal total kalau secara hitungan matematika. Apa yang dialami oleh Paulus, dia karam kapal, dia hampir bunuh, dia hampir dirampok, dia hampir tenggelam, dia dipenjara. Dia menjalani sebuah perjalanan yang penuh dengan bahaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang agung dan mulia, kita diperhadapkan kepada hambatan-hambatan, apalagi dalam kondisi pandemik saat ini. Hambatan COVID-19 sudah selesai, masuk lagi Omikron. Setelah Omikron selesai, apalagi? Penyakit saja dari zaman terdahulu sudah bertebaran. Dari titanus, dari tifus, dari diare, dari disentri. Kemudian manusia menemukan vaksin-vaksin dan kemudian menjadi imunisasi yang melengkapi setiap manusia untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Demikian juga dalam kehidupan aspek lainnya. Kalau kita ingin sehat secara raga dan badani, kita pun ingin sehat secara kepribadian dan pertumbuhan. Namun kita tahu dengan jelas ada sebagian dari sahabat seperjalanan terlahir dari keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang berpisah dan bercerai, dibesarkan oleh nenek, dibesarkan oleh kakek, bahkan ada yang kemudian dilepas oleh keluarga dan dibesarkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak ada mengait hubungan darah dan hubungan keluarga. Mau lanjut sekolah, putus sekolah, memiliki semangat untuk mencapai tujuan tertentu, justru orang tualah yang kemudian membunuh semangat anak-anak. Seorang anak remaja berkonseling lewat WhatsApp dengan saya. Dia katakan, "Pak Pendeta, bagaimana kalau kemudian orang tua mengatakan, sudah kamu mati saja, tidak ada gunanya." Sahabat seperjalanan, anak yang bertumbuh, yang dikandung, yang dilahirkan, mendapatkan ucapan dari orang tua, sudah kamu mati saja, tidak ada gunanya. Ini adalah hambatan. Hambatan-hambatan kata-kata negatif, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membunuh semangat, kata-kata yang menggelapkan masa depan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, maka hambatan-hambatan ini seperti sebuah, katakanlah, makanan yang disodorkan kepada kita. Maka kita harus membedakan makanan ini beracun atau tidak, bergizi atau beracun.
Kalau kau tahu dengan jelas makanan itu beracun, lalu kita memakannya, maka matilah kehidupan kita, matilah masa depan kita, matilah perjalanan hidup kita. Berhentilah kita mencapai segala tujuan panggilan surgawi dan mengerjakan perkara-perkara yang agung. Kalau itu adalah racun, maka jangan dimakan. Tetapi kalau itu bergizi, itu sesuatu yang baik yang diberikan oleh orang yang mencintai, mengasihi, mendukung dan menopangmu, maka terimalah. Maka dengan demikian sahabat seperjalanan, hambatan-hambatan ini kita bisa memilah. Mana hambatan yang kita bisa ambil dan kita ubah hambatan itu menjadi sebuah momentum anak tangga, batu loncatan untuk kemudian kita meloncat lebih tinggi, berlari lebih kencang, mengejar fokus dan tujuan dalam hidup kita, yaitu panggilan sorgawi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita dihambat, lalu kita tenggelam dalam hambatan, maka yang terjadi adalah keluh kesah, yang terjadi adalah menyalahkan lingkungan, yang terjadi adalah menyalahkan kondisi ekonomi, yang terjadi adalah menyalahkan diri sendiri. Ketika kita dihambat, lalu kita tenggelam dalam hambatan, kita terpidana, terkurung dalam hambatan, maka kita tidak akan bisa mewujudkan apa yang ada dalam Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu, sekalipun aku dihambat, aku tidak akan terhambat. Aku tidak akan kemudian menjadi merangkak lalu diam di tempat. Aku juga tidak akan berjalan, namun aku akan terus berlari-lari. Alkitab mencatat bukan berlari, tetapi berlari-lari. Kata larinya diulang untuk kedua kali. Berlari-lari artinya tidak berhenti kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, sewaktu engkau melakukan yang baik untuk hidupmu, yang baik untuk keluargamu, yang baik untuk masa depanmu, yang baik untuk lingkunganmu, dengan profesi bidang apapun, yakinilah, sewaktu engkau sedang berjalan di dalam kebenaran, engkau fokus kepada Allah dan kebenarannya, engkau fokus kepada panggilan sorgawi, bahwa suatu hari kelak nanti hidup itu adalah pertanggungjawaban yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka engkau tidak pernah bisa dihambat untuk mencapai tujuan hidupmu. Berkaryalah dengan bidangmu masing-masing. Kalau engkau sebagai anggota keluarga, tetaplah jadi anggota keluarga yang baik. Kalau engkau masih studi dan masih dalam dunia pendidikan, sekolahlah dengan baik. Kalau engkau dalam dunia pekerjaan, bekerjalah dengan baik. Kalau engkau memasuki dunia profesi tertentu, maka lakukanlah segala sesuatunya dengan baik. Dan apa yang engkau perbuat, harus engkau katakan, apa yang aku buat, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Maka engkau satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Tuhan, dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan dengan sebaik-baiknya panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, tetap semangat menjalani hidup ini sekalipun dihambat. Tetap berlari menghadapi setiap kehidupan ini sekalipun banyak masalah. Tetap berfokus melihat ke depan, sekalipun ada banyak hambatan, satu, kiri, kanan, depan, belakang, timbunan-timbunan masalah yang tidak henti mengenai hidupmu, engkau tetap berfokus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan dalam hatimu, sekalipun hidupku dihambat oleh berbagai masalah, aku tidak pernah terhambat, karena aku sedang mengerjakan perjalanan hidup yang agung dan mulia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan kami, sekalipun kami dihambat, mengalami berbagai macam hambatan, kami tidak pernah terhambat, karena kami berfokus kepada panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.